Baik, selamat datang di podcast edisi keempat. Kali ini kita akan berbicara mengenai bullying dengan salah satu alumni SMK Negeri 1 Tanjung Palas. Nanti akan kita berikan kesempatan untuk berbicara dan memperkenalkan dirinya secara langsung. Baik, ini dia. Halo, selamat malam. Selamat malam, saya Ayu, saya dari alumni SMK Negeri 1 Tanjung Palas. Baik, Dwi Yuni tadi ya, panggilannya Yuni. Baik, Yuni, ini kita membahas mengenai bullying. Jadi ada satu pertanyaan yang berkaitan dengan bully. Waktu sekolah dulu pernah nggak dibully atau membuli? Kalau untuk dibully waktu sekolah mungkin pernah pas masih SD ya. Tapi kalau untuk membuli itu kayaknya nggak pernah. Waktu masih SD dibully itu lama sekali tuh. Yang baru-baru ini ketika masih di bangku sekolah SMK gimana? Kalau untuk SMK belum pernah sih, dan alhamdulillah nggak pernah sama sekali. Baik, nggak pernah dibully dan nggak pernah membuli. Tapi pernah nggak punya teman yang dibully? Banyak sih, dikelilingi banyak orang yang toksik tuh, Bah. Kita tahu kan bahwasanya bully ini kan kekerasan ya, kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Kadang kalau ada orang yang lebih superior bisa mengintimidasi orang yang dianggap lebih lemah gitu kan. Nah, ketika di bangku SMK kan tadi kayaknya bilang punya teman yang pernah dibully. Nah, itu posisi kamu sebagai teman yang dibully itu gimana? Lebih kayak gini sih, kasih taunya sama orang yang pernah ngebully kalau punya perilaku bully itu nggak baik sama sekali. Itu bisa berdampak banget sih buat diri kita sendiri, buat orang juga yang dibully, itu berdampak banget. Berdampak sekali. Contohnya bisa sebutin nggak satu? Ya, orang bisa merasa kayak insecure sama diri sendiri, terus bisa kayak kesehatan mental juga sih bisa terganggu. Bisa jadi gila dong kalau kesehatan mental terganggu. Terus gimana cara mengatasi teman-teman yang dibully maupun teman-teman yang membuli nih supaya masalah bully ini bisa berhenti? Itu tergantung diri kita sendiri sih, menurut saya sih gitu ya, Mister. Karena kayak kalau dari diri kitanya udah berusaha untuk nggak nyakitin orang lain, berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan itu tuh bisa. Tapi apakah semudah itu? Nggak mudah. Tapi ya kalau bullying, sudah tahu kan kalau bully itu nggak baik banget buat orang lain, termasuk diri saya sendiri yang pernah dibully gitu. Itu nggak baik banget karena terganggu. Saya sendiri sadar kalau mental saya tuh nggak kuat ketika dibully. Ketika dulu kamu dibully itu apa sih yang kamu rasakan nih? Saya lebih jadi orang yang nggak percaya diri, dan sering juga kayak nyakitin diri sendiri. Tuh pernah berpikir buat suicide tuh pernah. Pernah nggak lapor ke orang tua atau bapak dan ibu guru ketika dibully? Nggak pernah sama sekali, karena dari sifat itu saya jadi orang yang lebih pendiam, lebih kayak memendam segala macam sesuatu sih. Apa sampai sekarang masih memendam segala sesuatu di dalam diri sendiri, nggak berbagi ke orang lain gitu? Iya, nggak pernah berbagi. Wah, berat nih kalau nggak pernah berbagi. Jadi kalau masalah kamu hadapin sendiri ya sendiri juga kamu harus cari solusinya ya. Itu berat. Kayaknya pola pikir yang begitu harus untuk zaman sekarang ini harus diubah deh. Karena kita kan makhluk sosial nih. Kalau ada apa-apa kita bisa cerita ke teman dekat seperti itu. Iya enggak? Ya bener sih, kebanyakan karena gini, orang yang ingin bercerita itu cuman sekedar ingin berbagi cerita aja sih, Mister. Sebenarnya bukan untuk diberi solusi tuh enggak. Cuman kadang mereka juga suka ini membalikan cerita, kayak membandingkan cerita mereka dengan saya. Padahal saya hanya perlu didengarkan doang, tanpa kalian harus bercerita masalah kalian, ngebandingin masalah kalian gitu. Mungkin maksudnya mereka yang kamu ajak cerita itu pengen diskusi, pengen cari solusi bersama. Tapi kok malah mendengarkan ceritanya, bukan mencari solusi atas masalah kita ya? Begitu. Mungkin kamu salah pilih orang untuk diajak cerita nih. Itu sih, kayaknya iya. Atau mungkin pernah cerita sama kakak atau orang yang kamu anggap lebih dewasa? Cerita sama kakak nggak pernah sama sekali sih. Nggak pernah mau cerita. Kalau misalnya cerita ya palingan bukan dari aku, bukan dari saya bilang kalau ini cerita orang lain gitu. Nah, kalau misalnya
semua korban bully itu berpikiran seperti itu, harus menutup diri dari orang lain, itu berarti masalahnya nggak selesai dong. Harusnya kan jika ada kasus seperti pembulian, itu kan lebih baik kalau dilaporkan, cerita kepada kakaknya atau bapak ibu gurunya nih. Ya cerita dengan orang terdekat aja sih dulu, cerita sama orang yang dipercaya. Oh, kalau saran saya sendiri sih kayak jangan mau jadi seperti saya. Lebih baik kalau memang kalian lagi dalam keadaan dibully, kalian harus ini berani speak up sama orang gitu. Nah ini dia nih, masukan dari orang yang pernah mengalami pembulian waktu di SD. Jadi jika kita merasa atau sedang dibully sama orang lain, alangkah baiknya kita mencari teman dekat atau kakak atau orang tua atau bapak ibu guru untuk berbagi atas masalah yang kita hadapi supaya ada solusinya. Ya enggak? Iya, Mister, benar. Nah, ada enggak nih nasihat dari seorang Dwi Yuni kepada adik-adik yang ada di bangku SMK maupun bangku SMP yang sedang mengalami bully atau yang sedang membuli nih, ada nasihat enggak? Ya kalau untuk saya pribadi, kalau misalnya dibully nih, kalian harus berani untuk speak up. Kalian harus berani berbicara sama orang-orang terdekat kalian. Tapi kalau kaliannya takut buat ngelaporin, lebih baik bilang dulu sama orang yang kalian percaya gitu. Pokoknya jangan pernah takut untuk bercerita, jangan pernah takut untuk bilang gitu. Karena bahaya banget, dampak bully itu bisa mengganggu kesehatan mental kita. Kita bisa jadi orang yang insecure dalam segala hal, terus takut dalam melakukan hal-hal, itu berpengaruh sih. Terima kasih, itu dia nasihat dari seorang Dwi Yuni. Kok pinter sekali nih. Kamu sekarang sibuk apa nih? Saya kerja, Mister. Oh, sekarang sedang bekerja. Bekerja di bidang apa nih? Bidang nail art sih. Oh, nail art yang ngecat-ngecat kuku itu. Kan kuku itu kan nggak besar nih ukurannya. Gimana bisa ngecat kalau di area kuku yang kecil begitu? Gimana caranya? Disesuaiin aja sih, kalau misalnya dianya cocok ya digambar, kalau enggak ya enggak. Oh gitu. Kalau kukunya cocok untuk digambar. Tapi kan pelanggan kan pengennya kemauannya dituruti dan bisa terwujudkan tuh keinginannya. Gimana tuh? Bisa kok, kita juga kayak ngelayani ini apa namanya extension gitu, pakai nail tip, bisa juga pakai gel extension, bisa juga pakai acrylic gitu. Oh, ini promosi. Ini kerja di mana nih? Kerjanya Tanjung Seller sih. Oh, Tanjung Selor. Nah, sewaktu dan selama bekerja itu pernah nggak dapat pelanggan yang apa ya, cerewet dan sedikit mengintimidasi ini? Kalau dapat pelanggan yang cerewet itu pasti bener banget, banyak banget juga sih, karena merasa lah ini nih salah, ini nih ini, padahal kan prosesnya memang gitu dari awal gitu. Terus tanggapanmu gimana? Ya nggak bisa, kayak emang begini mbak, ini caranya begini. Jadi kalau misalkan kerja di situ harus sabar sih. Berarti kurang lebih Anda ini juga pernah dibully nih. Pernah, pas Tapi karena demi pekerjaan harus sabar gitu kan? harus sabar. Nggak speak up. Udah kan dia bilang gitu, cuman kalau misalnya tetap salah bagi pandangannya, ya udah. Waktu ada pelanggan datang itu ada diskusi awal nggak? Seperti apa namanya, persyaratan kukunya harus seperti ini, harus seperti itu supaya bisa dicat ini dan dicat itu. Nggak ada semester, paling cuman kayak ini doang, minta dibuatin begini. Oh iya. Nah itu tadi sekilas informasi mengenai latar belakang Dwi Yuni yang sekarang bekerja di nail art company di Tanjung Selor. Nanti yang mau kukunya dicat, nanti nomor HP atau informasinya akan dilampirkan di deskripsi. Satu lagi mengenai bully sebelum diakhiri. Kalau menurut Dwi Yuni, peran bapak dan ibu guru di sekolah itu harus bagaimana supaya nggak ada lagi kekerasan verbal maupun non verbal seperti bully ini? Ini sih kalau misalnya dari sekolah mungkin bisa kayak membuat organisasi anti bullying kali. Bisa menyebutkan contoh organisasi yang bagaimana? Kan di sekolah ada organisasi siswa intersekolah juga atau digabungkan dengan OSIS. Ya pada intinya mau dia di dalam OSIS maupun di luar OSIS, ya lebih baik diberikan organisasi tentang bullying. Mungkin diawali dengan adanya guru pembimbing untuk setiap bidang-bidang yang ada di kelas maupun di
dalam OSIS itu sendiri untuk memerangi bullying ini ya. Ya, supaya bullying ini nggak ada lagi di dunia pendidikan. Karena korbannya pasti merasakan tadi itu mentally insecure dan pasti berdampak buruk terhadap kejiwaannya. Nah, bagi para pembuli, semoga podcast ini bisa menyadarkan kalian bahwasanya dampak dari apa yang kalian lakukan kepada teman-teman kalian yang kalian anggap lebih lemah itu sangat bahaya sekali. Nah, untuk itu satu pertanyaan terakhir untuk Dwi Yuni sebelum podcast ini berakhir. Prediksi Dwi Yuni, kira-kira bullying ini kapan selesainya untuk di wilayah kita nih? Hal itu tidak akan selesai jika dari diri kita sendiri aja sih yang menyadari bahwa dampak bullying bagi orang-orang itu sangat tidak baik, dan kalau kita menyadari hal itu, insya Allah bullying pasti bisa hilang. Baik, terima kasih. Itu dia kata-kata dari seorang Dwi Yuni yang pernah dibully untuk kita semua, untuk para pembuli dan untuk para orang-orang yang dibully. Jadi bahan masukan tadi sangat berharga sekali. Dan demikian podcast edisi keempat kita mengenai bullying. Semoga apa yang kita bicarakan dan apa yang kalian dengar ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa sekali lagi untuk subscribe, like, comment, dan share channel ini jika bermanfaat, dan bagikan pula videonya jika bermanfaat pula. Baik, itu saja untuk podcast edisi keempat ini. Kami akhiri dengan kata-kata penutup. Jangan lagi ada bullying dimanapun Anda berada. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, malam untuk kalian semua.